Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bareng Alpis Teknik. Di sini saya akan berbagi cara membuat alat penekuk plat, di mana alat ini dibuat dengan simpel dengan bahan seadanya, di mana bahannya sangat mudah didapatkan seperti besi U100, besi siku 8x8 dan besi siku 5x5, serta engsel sebagai poros penekuknya. Di sini saya akan ukur bagian yang akan kita coak. Kemudian kita ukur panjang besi U yang kita butuhkan. Di sini saya akan potong sepanjang 110 cm karena saya akan membuat alat tekuk ini sepanjang 90 cm. Oke, kita lanjut proses pemotongan dengan mesin gerinda GWS 060. Setelah besi U ini terpotong seperti ini, baru kita lakukan proses pengukuran dari engsel yang akan kita coak atau kita masukkan ke besi U ini. Kemudian kita tentukan diameternya dan dibagi dua seperti ini. Baru kita garis bagian yang akan kita coak. Kemudian kita coak bagian yang sudah digaris tadi seperti ini untuk memberikan ruang pada engsel agar bisa masuk. Usahakan pada proses penyoakan ini agar presisi, karena kita membutuhkan pembagian dari engsel agar as rotasinya pas di tengah. Oke, bagian yang sudah dicoak kita buang seperti ini. Kita lanjut dengan mencoba engsel ini. Setelah pas di tengah, kita lakukan pemotongan pada engsel ini menjadi dua bagian. Untuk bagian ujung satu dan untuk ujung bagian dua. Oke, setelah terpotong seperti ini, kita ambil kertas sebagai stopper untuk di bagian yang bergerak pada engsel ini. Kemudian bagian yang stabil kita akan las seperti ini. Usahakan las berjalan agar kuat. Setelah besi U ini dan engsel ini dilas, kemudian kita coba putar bagian yang bergerak seperti ini. Usahakan berputar, jangan sampai seret. Oke, kita lanjut ke proses pemotongan atau pengukuran dari siku capitnya, bagian catoknya. Di sini kita membutuhkan besi sebagai kupingan pada pengencang bagian bautnya nanti. Saya menggunakan besi U yang saya bagi menjadi dua sehingga membentuk seperti huruf L atau besi siku. Bisa juga menggunakan besi siku, tapi di sini saya menggunakan besi kanal ini. Kemudian kita tentukan titik pengeboran dengan membagi panjang dan lebarnya. Setelah itu kita akan bor titik pengeboran yang sudah kita tentukan tadi. Di sini saya menggunakan mata bor nomor 16. Baru kita akan lakukan proses selanjutnya, dan ini adalah yang sudah berlubang. Kemudian kita ambil kaca sebagai stopper agar posisi kupingannya lebih tinggi dari besi siku ini. Oke, kita tentukan porosnya, kemudian kita las seperti ini. Usahakan las jalan agar kuat karena di sini membutuhkan kekuatan pada saat pengencangan nantinya. Oke, dilanjut dengan penentuan titik dari masing-masing lubang yang sudah kita las tadi. Di sini saya ukur dengan besi siku, kemudian saya kasih tanda dan saya buat di plate base-nya pada kanal U ini. Setelah ditentukan titiknya,
pada kanal U ini, kemudian kita garis untuk membuat poros pada pembagian kanal U ini. Di sini kita bagi menjadi dua seperti ini, kemudian kita lakukan pengeboran sebagai guide untuk bor yang lebih besar nanti. Bisa juga dengan drip sebagai guide-nya. Kemudian kita lakukan pengeboran dengan bor 16 mm. Setelah besi U-nya berlubang seperti ini, kemudian kita tancapkan baut sebagai kuncian capitnya nanti. Oke, kita pegang dengan magnet seperti ini agar siku, kemudian kita topang karena kita akan melakukan proses pengelasan seperti ini. Oke, kita las dulu baut yang sudah kita tancapkan barusan seperti ini. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada sisi yang satunya. Oke, setelah semuanya dilas, kita tancapkan dari capitnya. Kemudian lanjut kita membuat tekukannya. Di sini saya menggunakan besi siku 5x5 full. Kemudian kita tentukan poros coakannya dari ketebalan engsel yang tadi. Oke, usahakan pada proses pencoakan besi siku ini jangan sampai lebih ataupun kurang. Usahakan presisi pada as dari engsel ini. Kemudian setelah dilas seperti ini, kita coba pergerakannya. Saya rasa teman-teman paham maksudnya. Oke, lanjut proses pembuatan kakinya, dimana kaki ini nanti berfungsi sebagai penstabil di meja atau di tempat-tempat yang dimana kita akan taruh. Kemudian lanjut ke pembuatan handlingnya. Handling sebelah kanan saya menggunakan besi siku 5x5. Kita lanjut ke kiri. Setelah dilas handlingnya, kemudian kita ambil pipa setengah in dan pipa paralon 3/4 sebagai rotasinya. Setelah itu kita akan potong besi pipa 1 in sepanjang 10 cm sebagai handling murnya. Kita buat atau kita tandai menjadi dua bagian sepanjang 5 cm x 5 cm. Kemudian kita tentukan titik pengeboran sebagai lubang T-nya nanti. Kemudian kita akan guide dengan bor 4 mili agar memudahkan kita proses pengeboran untuk 10 milinya. Dan ini adalah mata bor 10 mili. Kemudian kita lakukan pengeboran seperti ini. Setelah pipa ini berlubang seperti ini, kita lanjutkan proses pencucian dengan gerinda agar bersih dari bekas-bekas pengeboran. Kemudian lakukan pemotongan dari pipa ini menjadi dua bagian. Setelah menjadi dua bagian, kita akan las mur 16 mili ke ujung dari pipa yang kita potong. Kemudian kita las pada 3 titik saja. Setelah itu dilepas mur pada bautnya. Oke, kita lanjut ke proses pembuatan handlingnya, handling dari murnya. Oke, kita buat coakan pada ujung besi 10 ini.
besi beton 10 dan kita gunakan mur sebagai stoppernya seperti ini. Kemudian kita las ujung murnya sehingga seperti ini. Oke, dilanjut ke proses pemaprasan pada bagian besi siku 8x8 ini agar ujung dari siku ini membentuk persegi dan tidak opal pada bentuk yang aslinya. Kita cek sikunya apakah sudah rata sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita tentukan lurus tidaknya dengan menempelkan siku aluminium. Setelah ditemukan beberapa titik-titik yang kurang rata, kita haluskan dengan diamond agar cepat terkuras bagian yang menggelembung atau yang tidak rata. Kemudian cek dengan siku seperti ini. Kemudian kita haluskan bagian yang agak kasar. Oke, kita coba bagian murnya, mur capitannya. Setelah itu kita coba capitannya seperti ini. Setelah klop baru kita buat kopi agar lebih fresh dan segar. Setelah kopinya diseduh, kita aduk seperti ini. Setelah dirasa kopinya teraduk dengan rata, kemudian kita cicipi seperti ini. Oke, lanjut ke proses pengecatan dari alat catok atau alat tekuk ini. Oke, kita cat dengan menggunakan cat epoksi atau zinc. Di sini saya menggunakan zinc kromat, di mana fungsi cat ini agar benda yang kita buat ini tidak berkarat, serta memberikan efek lebih menyegarkan pada saat kita bekerja. Oke, setelah dilakukan proses pengecatan sembari nunggu kering pada plate base dan capitnya, kita lanjut ke pengecatan dari handling mur pengencangnya seperti ini. Setelah itu dilanjut ke proses pengecatan warna. Di sini saya menggunakan warna merah agar memberikan warna yang lebih fresh dan segar. Kemudian kita cat bagian murnya, mur bagian handlingnya. Kemudian kita akan coba dengan memasukkan ring pir ke dalam bautnya seperti ini. Fungsi ring ini adalah ketika murnya ditekan, dia akan naik sendiri, atau pada saat kita akan membuka dari murnya, dia akan naik sendiri seperti ini. Oke, kita akan coba apakah pir ini berfungsi. Karena saya tidak mempunyai pir, saya gunakan ring pirnya. Dan ini adalah bentuk dari alat penekuk plat ini yang sudah jadi seperti ini. Oke, sebelum kita coba alat ini, ada si oyeng mengganggu tempat kita bekerja. Kita cek as dari engselnya dan kita seruput kembali kopinya.
Oke, kita akan lanjut coba alat ini dengan plat 1 mili. Oke, setelah platnya dimasukkan dan ditekuk handlingnya, dan ini adalah hasil tekukannya seperti ini. Oke, kita coba sisi satunya. Mohon maaf karena di sini hujan, jadi agak-agak gelap pada workshop kami. Dan ini adalah hasilnya pada dua sisi plat ini, dan ini adalah dua plat yang saya coba tekuk. Oke, kita lanjut ke plat aluminium tebal 0,5. Kita coba ke sisi yang siku pada capitnya. Di sini saya double tekuk seperti ini. Nah, ini adalah hasilnya. Di sini kita dapatkan tekukan model siku seperti ini. Dia membentuk 45 derajat. Kemudian kita akan coba sisi sebelahnya. Nah, ini bagian yang belum dipapras itu dengan membalik bagian catoknya seperti ini. Kita akan lihat hasilnya sama-sama dari bagian besi siku ini yang belum dipapras. Oke, kita coba masukkan benda kerjanya, kemudian kita tekuk, dan ini adalah hasilnya. Bagian capit yang belum dipapras, dia membentuk opal. Nah, seperti ini. Sementara yang dipapras tadi dia membentuk siku 45 derajat. Pada ujung tekukannya dia seperti siku, sementara satunya dia berbentuk opal. Oke, untuk memperjelas tampilannya kita tekuk lagi satu kali agar teman-teman paham maksud dari proses penekukan beda hasil ini. Nah, ini adalah hasil atau perbedaan dari tekukannya. Ini membentuk opal seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, saya rasa teman-teman bisa membedakan perbedaannya sisi dari siku yang satu dan sisi yang dua. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, ini yang siku membentuk 45 derajat, sementara yang tadi sebelumnya dia agak opal. Oke, alat tekuk ini sangat kita butuhkan dalam workshop pada proses pembuatan gerbang atau alat-alat yang atau benda kerja yang membutuhkan pelat yang harus ditekuk, seperti membuat box dari rolling door atau box dari neon box seperti ini, atau membuat siku untuk keperluan teman-teman yang sifatnya lebih praktis. Dan ini adalah hasil dari tekukannya atau dari alat penekuk yang kita buat ini. Oke, semoga ini bermanfaat. Dari Alpis Teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.